Kemenangan Johor Darul Takzim atas Ulsan Hyundai bermakna meningkatkan ranking dari JDT sendiri ataupun Malaysia di AFC Club Competition Ranking, serta uang yang didapat JDT dari 2 laga awal Liga Juara-Juara Asia. Kemudian nama-nama yang mencuri perhatian di perlawanan kemarin termasuk bagaimana sekarang sosok Arif Aiman sudah terekspos quality player muda yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim ini, pembuktian Sahrul Sad serta player yang sangat menjadi core dari JDT yaitu sosok Nakso Insa dan kemungkinannya untuk dipanggil Kim Panggon nantinya. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Ini saya tag malam hari selepas sholat tarawih ya, tapi cukup lama juga ini. Edisi 19 April 2022 masih seputar Johor Darul Takzim ya. Dengan kemenangan JDT atas Ulsan Hyundai semalam ya, dan juga sebelumnya ini JDT benar-benar berkontribusi untuk AFC Club Competition Ranking ya untuk Malaysia. Sebelumnya ketika melawan Guangzhou itu JDT menaikkan 5 tingkat ya, dari sebelumnya ke posisi 16 ya. Jadi naik 5 peringkat waktu menang 5-0 atas Guangzhou di bawah India di peringkat 15. Nah, selepas kemenangan dari Ulsan Hyundai ini sudah dikonfirmasi bahwa JDT sekarang naik di peringkat 15 ya. Kalau sebelumnya di bawah India, sekarang 1 strip di atas India ya. Jadi peringkat 15 di bawah Irak, di bawah Thailand dan juga Vietnam. Jadi makin dekat dengan 2 negara di Asia Tenggara yaitu Thailand serta Vietnam itu sendiri. Dan 90% lebih koefisien ini disumbangkan oleh Johor Darul Takzim, teman-teman. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dan juga sangat membanggakan. Yang selanjutnya ini soal uang yang diterima oleh JDT ya. Jadi dari 2 laga awal Liga Juara-Juara Asia, JDT ini memperoleh uang ini didedahkan dari Phuket FC. JDT kutip RM 425.455 dari 2 kemenangan peluang saingan MA ranking Vietnam dan juga Thailand ya. Jadi kalau dikurskan itu dari 2 laga JDT memperoleh hampir 1,5 miliar. Jadi intinya setiap kemenangan di Liga Juara-Juara Asia itu dihargai 50.000 USD ya, berarti kalau dikurskan ya berarti 100.000 USD itu 1,5 miliar atau 1,4 miliar atau 425.455 ringgit Malaysia ya. Angka yang sangat besar dan ini akan terus bertambah apabila JDT boleh mendapatkan hasil yang maksimal di laga berikutnya. Dan aku boleh garansi juga kemungkinan melawan Guangzhou JDT bolehlah 3 mata lagi. Tapi tak boleh jumawa, lawan berikutnya timnya Chanatip, salah satu tim terbaik di Asia saat ini dan juga di Jepun yaitu Kawasaki Frontale. Nah, ternyata dari perlawanan semalam ini juga mendapatkan perhatian dari TV Korea ya. Ini kalau aku baca dari makanbola.com, TV Korea anggap skuad JDT sebagai bayangan pasukan Harimau Malaya ya. Jadi di sana pun paham bahwa ini core yang dimiliki oleh JDT adalah core skuad kebangsaan dari tim nasional Malaysia ya. Makanya tampak padu dan sangat serasi dan bisa mengalahkan Ulsan Hyundai. Dan nama-nama yang cukup mencuat ya diberitakan adalah misalnya Arif Aiman ya. Ini didatangkan dari makanbola.com. Rahasia kesempurnaan Arif Aiman di atas padang sudah terbocor ya. Kemenangan dan demi kemenangannya diraih JDT pastinya akan menambahkan lagi motivasi mereka untuk terus mencipta kejutan dalam setiap pertandingan yang disertai
Di sebalik konsistensi kemenangan yang ditampilkan pasukan JDT, pemain sayap mereka Arif Aiman Hanafi paling mencuri tumpuan apabila sehingga kini beliau sudah mencipta 6 bantuan gol dalam 7 perlawanan yang dilalui. Ya sebenarnya memang ketika melawan Ulsan itu memang si Arif Aiman sempat diganti ya, tapi kalau kita tengok overall penampilan Arif Aiman sampai di laga kedua Liga Juara Asia ditambah liga yang lain, memang overall performa Arif Aiman memang sangat baik dan sangat impresif ya. Bantuan gol hantarannya juga sangat banyak gitu, dan tetap ini menurut aku di match selanjutnya pun Arif Aiman akan menjadi andalan dari Benjamin Mora. Tapi yang jadi persoalan adalah ini tak calang-calang lagi, pasti sudah banyak yang akan mencoba menghentikan anak ini atau player muda ini ya, tentu saja karena selalu menjadi starter dan trennya juga selalu positif. Maka menurut aku Arif Aiman di laga-laga mendatang akan mendapat kawalan lebih ketat lagi, dan ini sejauh ini sih Arif Aiman boleh menunjukkan ya, dan next ya kita akan tunggu aja, karena kelebihannya player muda kan secara agresivitas ataupun kecepatan ini tak perlu diragukan lagi untuk sosok pemain berusia 20 tahun ini. Ini Arif Aiman yang juga mencuri tumpuan. Kemudian salah seorang lagi yang khususnya di perlawanan melawan Ulsan yang cukup mencolok juga adalah pemain tengah dari JDT, pemain belakang, yaitu Sahrul Sad. Ini masih dari makanbola.com. Sahrul Sad buktikan mengapa beliau pertahanan tengah terbaik Malaysia ketika ini. Nah, ini berbeda dengan apa yang dipraktekkan di liga ya. Biasanya memang di tengah ini ada Carly de Murga ya, tapi memang kalau di Liga Juara Asia kan memang hanya 4 player import saja yang boleh dimainkan, berbeda dengan Liga Super yang itu adalah 3-1-1, 3 import, 1 Asia, 1 ASEAN ya. Tapi berbeda di AFC Champions League ini hanya 4 saja, dan akhirnya Sahrul Sad di tengah di paling center dan bekerjasama dengan Matt Davis serta Shane Lowry. Dan Sahrul Sad buktikan mengapa beliau pertahanan tengah terbaik Malaysia ketika ini ya. Kelibatan pertahanan tengah Johor Darul Ta'zim, Sahrul Sad terus menjadi tunjang utama buat pasukannya apabila memamerkan aksi yang cukup cemerlang ya ketika melawan Ulsan. Pemain 28 tahun itu diturunkan sekali lagi dalam kesebelasan utama pasukan untuk bergandingan bersama Matt Davis dan juga Shane Lowry. Beliau kelihatan amat serasi dan selasah untuk memainkan peranan dalam sistem yang dicaturkan oleh pengendali Benjamin Mora apabila menampilkan kekebalan mengekang asakan daripada pasukan Ulsan Hyundai. Malah keyakinan dan semangat juang yang tinggi ditampilkan oleh bekas pertahanan Perak FC itu membuat pasukan kendalian Hong Myung-bo mati kutu untuk menembus blok JDT. Dan yang menarik ini, Sahrul Sad sebelum ini pernah berjumpa dengan Ulsan ya di kualifikasi ataupun playoff AFC Champions League pada masa dengan Perak dan harus kalah 5-1, tetapi kemarin berhasil dibalas ketika seragam Johor Darul Ta'zim dengan skor mencolok yang sangat ketat 1-2, di mana Sahrul Sad cukup berkontribusi ya dengan mempertahankan gawang dari JDT hanya kemasukan 1 jaringan saja ya. Ini kelas sih Sahrul Sad ya. Kemudian inilah mungkin salah satu player yang sangat mencolok, benar-benar sangat mencolok laga melawan Ulsan Hyundai kemarin dari JDT adalah gelandang metronom yang ada di lini tengah, yaitu Nakso Insa. Ini dikatakan dari makanbola.com. Nakso Insa jantung JDT Tapau Ulsan Ika Tepi. Ini memang player sebenarnya sudah berumur, tapi dari performa ketika melawan Ulsan tak perlu diragukan lagi. Ini salah satu core ataupun inti dari JDT ya. Dalam kemenangan bergaya pasukan Johor Darul Ta'zim JDT ke atas Ulsan Hyundai semalam, pemain tengah JDT Nakso Insa mencuri tumpuan apabila mempamerkan aksi yang sangat berkualiti. Seperti yang diketahui, Nakso merupakan pemain yang mempunyai hantaran-hantaran yang tepat. Selain mempunyai hantaran yang tepat, beliau juga mempunyai kebolehan untuk menampas bola dari kaki lawan ataupun intercept ya. Bekas pemain Levante dan Valencia ini diberikan peranan selaku pemain nomor 6 yang meletakkan beliau selaku pemain tengah pertahan. Dan beliau menjalankan tugas dengan sangat baik malam tadi apabila beliau kerap kali mengganggu pemain Ulsan ketika mereka mengawal bola. Selain itu, beliau juga berkebolehan dalam membaca permainan dan berjaya menghubungkan barisan pertahanan dengan tengah pasukan JDT dengan sangat kemas. Walaupun ada kalanya beliau naik sedikit ke atas, namun beliau pantas untuk turun semula membantu pertahanan.
Dengan prestasi yang terbaik dipamerkan oleh beliau, ada kemungkinan juga nama beliau akan dipanggil oleh pengendali Harimau Malaya Kim Pan-gon. Jika dinilai dari perlawanan-perlawanan pasukan negara bulan lepas, ternyata peranan pemain tengah nomor 6 sangat diperlukan Pan-gon sekaligus dapat membantu pasukan negara layak ke Piala Asia 2023. Nah, aku juga sendiri aku tak heran kalau misalnya Nakso Insa ini nanti akan dipanggil oleh Kim Pan-gon ya, karena kan statusnya warga negara Malaysia sekarang ya. Tetapi ya apa ya? Justru malah saat aku heran kalau misalnya Kim Pan-gon tidak memanggil Nakso Insa yang memang walaupun secara usia sudah tidak muda ya, tetapi pengalaman dan eksplosivitas, agresivitas, interceptnya yang sudah ditunjukkan khususnya di Liga Juara-Juara Asia ini itu sangat bagus ya. Apalagi nanti kan level yang saingannya kan juga antar bangsa ya. Jadi mungkin pengalaman dari ex-player Levante dan juga Valencia ini sangat dibutuhkan oleh Kim Pan-gon. Ya sebenarnya menurut aku Kim Pan-gon core-nya ambil dari JDT saja dan yang lain hanya untuk melengkapi ya, dan menurut aku itu sudah bagus ya untuk chemistry dari skuad Harimau Malaya menurut aku gitu. Nah mungkin itu aja untuk sedikit ulasan selepas laga kemenangan JDT atas Ulsan Hyundai, dan tentu dengan kemenangan ini semua mata tertuju terhadap tuan rumah Johor Darul Ta'zim ya, dan aku juga banyak yang respect dengan formasi yang diterapkan Benjamin Mora sekarang, dan apakah ini akan juga efektif untuk melawan Kawasaki Frontale yang kemarin juga membantai 8-0 Guangzhou FC ya. Kita tengok untuk hari Kamis ya, berarti untuk perlawanan antara JDT melawan Kawasaki Frontale. Itu aja, kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi sih semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Dah.